Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa SMK semua. Pagi ini kita akan belajar tentang bagaimana mengisi formulir pendaftaran untuk wajib pajak orang pribadi ya. Ini untuk permohonan NPWP ya. Ini untuk permohonan nomor pokok wajib pajak ya. Ini adalah formulir untuk permohonan nomor pokok wajib pajak. Ini pengisiannya ya. Kita akan jelaskan satu-satu. Yang pertama, untuk jenis pendaftaran, ini diisi apakah untuk permohonan wajib pajak ataukah pendaftaran secara jabatan, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kalau permohonan wajib pajak ini berarti dia belum pernah memperoleh NPWP, seperti itu. Kalau pendaftaran secara jabatan berarti untuk istilahnya memperbaiki status baru, seperti itu. Kemudian di sini ada kategori. Ini bisa dipilih bagi pemohon, ini bisa mencentang salah satu ya. Yang pertama orang pribadi, biar bisa dicentang, dia orang pribadi berarti dia masih lajang posisinya ya. Kemudian centang kedua kalau wanita yang telah hidup terpisah berdasarkan putusan hukum alias bercerai ya, seperti itu. Kemudian ketiga, istri dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Ini apabila seorang wajib pajak itu sudah menikah, seorang istri sudah menikah, tetapi dia memiliki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, seperti itu ya. Kemudian nomor 4, bila dia seorang istri yang memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakan terpisah. Sudah menikah, tapi penghasilannya tidak mau digabung dengan suami dalam hal perpajakan, seperti itu. Yang kelima adalah warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, seperti itu. Jadi, seseorang yang mendapatkan warisan tetapi dia masih belum terbagi dan masih menggantikan sama yang berhak, gitu, seperti itu. Ini boleh mencentang salah satu. Kalau kita masih lajang, ya kita akan centang yang nomor 1, seperti itu. Kemudian status pusat atau cabang. Jadi ini posisi istilahnya posisi atau kedudukan kantornya, kantor pajak yang tempat kita mengajukan permohonan NPWP, apakah berada di pusat kedudukannya ataukah cabang. OPTT ini adalah kepanjangan dari orang pribadi pengusaha tertentu. NPWP induk atau pusat diisi untuk pendaftaran wajib pajak kategori 3, 4, atau status cabang atau OPTT, seperti itu. Apa itu kategori 3 atau 4? Jadi di sini kategori 3 atau 4 di sini diisi untuk yang pusat, seperti itu ya. Tapi kalau yang lain berarti ini OPTT, seperti itu ya. Kemudian identitas wajib pajak. Nama wajib pajak kita tulis nama sesuai dengan KTP. Kemudian gelar depan misalnya DRA atau DRS, seperti itu. Kalau zaman sekarang yang lulusan kuliah yang baru-baru ini dia gelarnya ada di belakang semua ya. Kalau angkatan-angkatan tahun lama itu gelarnya berada di depan. Gelar untuk pendidikan ya, seperti itu. Gelar belakang itu apabila contohnya SPD, MPD dan sebagainya. Itu biasa untuk pendidikan yang lulusan yang baru-baru ini dia gelarnya ada di belakang ya. Tempat tanggal lahir diisi tempat lahirnya di mana ya. Kemudian tanggal lahirnya tanggal berapa, bulan berapa, misalnya tanggal 5 berarti 05, bulan Agustus berarti 08, tahun 1979 berarti ditulis 4 angka semua, 1979, seperti itu. Status perkawinan boleh dipilih kawin atau tidak kawin ya. Kemudian kebangsaan, ini Indonesia, buktinya berupa NIK. NIK ini adalah nomor induk kependudukan, itu berada di KTP ya.
Kemudian kalau misalnya dia kebangsaannya asing, itu negara asalnya dari mana, kemudian dibuktikan dengan nomor paspor, ya. Kemudian nomor telepon, ditulis di sini nomor telepon, dan email, ditulis emailnya. Nah, ini sumber penghasilan, ini ditulis, ada beberapa pilihan di sini. Kalau dia seorang PNS, pegawai negeri sipil, ini pegawai pemerintah, ya pegawai yang bekerja pada pemerintah, ditulis dicentang 1. Apabila dia seorang TNI atau Polri, maka dicentang nomor 2. Apabila dia seorang pensiunan berarti sudah pensiun dan tidak bekerja lagi, tapi tetap mendapatkan penghasilan pensiun, maka dia dicentang nomor 3. Penghasilan pegawai swasta itu adalah pegawai di mana perusahaannya milik swasta, seperti itu, bukan milik pemerintah. Pegawai BUMN itu contohnya pegawai atau orang yang bekerja pada badan usaha milik negara. Contoh bekerja di Pertamina atau bekerja di perusahaan air minum daerah, seperti itu ya. Kalau BUMD contohnya bekerja di Bank Riau. Bank Riau itu adalah salah satu contoh badan usaha milik daerah milik Provinsi Kepulauan Riau. Pegawai badan publik itu misalnya dia seorang auditor keuangan yang publik atau akuntan publik atau yang semacamnya ya, seperti itu. Pejabat negara atau daerah, misalnya dia seorang DPR atau dia seorang presiden, seperti itu ya. Pekerja pada pemberi pekerja tidak termasuk sebagai subjek ya. Jadi dia pemilik usaha. Kemudian pegawai lainnya itu misalnya ada usaha yang lain selain yang disebutkan dari nomor 1 sampai 8, pekerjaan selain ini, maka dia ditulis nomor 9, seperti itu. Nah, KLU ini adalah kepanjangan dari klarifikasi lapangan usaha. Jadi ini nanti dicek oleh petugas, kemudian diisi kalau sudah diklarifikasi. Ya, seperti itu. Biasanya dibuktikan dengan slip gaji, ya, seperti itu. Kemudian kegiatan usaha. Kegiatan usahanya apa? Apakah di bidang pendidikan, apakah di bidang perbankan, ataukah jasa, seperti itu, ya. Kemudian merek dagang atau usahanya apa, ya. Misalnya kalau dia kegiatan usahanya adalah perusahaan manufaktur, misalnya perusahaan sepatu, kemudian merek dagang usahanya ditulis apa merek dari sepatu tersebut, misalnya Adidas, misalnya seperti itu ya. Kemudian memiliki karyawan atau tidak ditulis ya, iya atau tidak. Kalau tidak ya tidak, kalau iya dicentang iya. Metode pembukuan pencatatan di sini dicentang salah satu, boleh dikosongin. Kemudian KLU ini juga klarifikasi lapangan usaha, ini diisi oleh petugas, dicek nanti apakah benar kegiatan usahanya yang telah dilakukan oleh yang mengajukan permohonan NPWP ya. Nah, ini penghasilan dalam hubungan kerja ya. Ini pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas ini misalnya pekerjaan sampingan atau bukan pekerjaan utama ya, bukan pekerjaan utama. Ini bisa ditulis, kalau tidak ada boleh dikosongin ya. Kemudian lainnya itu misalnya yang lain selain ini mungkin ada lagi pekerjaan yang lain, pendapatan yang lain lagi ditulis di sini. Kadang-kadang ada satu orang yang dia bekerja sebagai pegawai swasta di sini, bekerja pada orang lain, dia juga punya usaha sampingan, misalnya tempat les misalnya. Kemudian dia ada pekerjaan yang lain lagi, misalnya membuka jasa akuntan misalnya seperti itu. Kemudian mungkin masih ada lagi pekerjaan yang lain lagi seperti itu. Itu bisa ditulis semua. Tapi kalau pekerjaannya cuma satu, di sini saja, ya di sini saja cukup ditulis. Ya, sesuai dengan kegiatan usahanya apa. Tapi kalau nggak ada ya nggak usah ditulis ya. Kemudian alamat. Alamat tempat tinggal ini tidak perlu diisi dalam hal pendaftaran cabang atau OPTT ya. Tapi kalau yang lain diisi ya. Alamat domisili
Nah, alamat ini selanjutnya adalah alamat ya, alamat tempat tinggal ditulis ya di sini. Tapi dalam hal pendaftaran cabang itu tidak usah ditulis. Diisi jalannya apa, kemudian blok berapa, nomor rumah, RT RW dilengkapi, kelurahan atau desa, kemudian kecamatan, kabupaten kota, kode pos. Kode pos ini bisa diperoleh dari kalian lihat bisa dari kartu keluarga, ada di situ kode pos. Provinsi di situ ditulis, kemudian nomor telepon atau handphone ditulis, nomor faksimil kalau ada, kalau tidak ya dikosongin. Alamat domisili, kalau misalnya tempat tinggal kalian itu berbeda dengan KTP, maka diisi alamat domisilinya ya. Kemudian alamat tempat usaha ditulis di mana bila punya usaha ditulis di sini. Kemudian ada informasi tambahan, jumlah tanggungan ini adalah jumlah yang dibiayai. Misalnya seseorang punya yang dibiayai di dalam 1 bulan, misalnya anak 2, maka dia ditulis 2. Kalau misalnya di dalam satu rumahnya dia membiayai 1 anak 2 dan 1 orang tua misalnya, berarti jumlah tanggungannya 3, seperti itu. Kisaran penghasilan per bulan, ini bisa dipilih apakah kurang dari 2 juta, apakah antara 5 juta sampai 9.900.000, ataukah 20 juta atau lebih, ataukah 2 juta sampai dengan 5 juta, ataukah 10 juta sampai 19 juta. Ini dipilih. Silakan dipilih sesuaikan dengan jumlah penghasilan kalian, ya. Kemudian di sini ada pertanyaan yang isinya adalah dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap. Jadi, dengan pernyataan ini adalah menyatakan bahwa data yang kalian tulis di atas itu bukan bohong, tapi data sesuai dengan kenyataan, seperti itu ya. Kemudian di sini ditulis tanggal, di sini tulis kotanya, Batam misalnya ya. Kemudian tanggal berapa? Tanggal hari pemohon, misalnya kalau hari ini berarti 23 Juli 2021. Dan di sini tulis nama kalian sebagai pemohon dan tanda tangan ya. Nah, ini akan diteliti oleh petugas bila sudah lengkap dan benar. Bila memang WP belum terdaftar sebelumnya atau belum memiliki NPWP, maka kalau memang data ini sudah benar, maka petugas akan paraf di sini. Dan selanjutnya, ini akan diproses untuk langkah selanjutnya, untuk didaftarkan, untuk dikeluarkan nomor pokok wajib pajak, seperti itu. Demikian cara pengisian formulir pendaftaran wajib pajak orang pribadi. Ya, semoga video ini bermanfaat. Sampai di sini, jaga kesehatan ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.